Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV. Kita akan segera membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Ada berita apa? Langsung kita lihat yang pertama. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah membenarkan dirinya menjadi tim kuasa hukum dari istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain Febri, mantan pegawai KPK lainnya yang juga merupakan tim kuasa hukum dari keluarga Verdi Sambo adalah Rasamala Aritonang. Dua ex-pegawai KPK Rasamala Aritonang dan Febri Diansyah menjadi tim kuasa hukum tersangka Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Nantinya, Febri Diansyah akan menjadi kuasa hukum Putri Chandrawati, sedangkan Rasamala Aritonang jadi kuasa hukum Verdi Sambo. Febri mengaku telah mendapat tawaran itu minggu lalu. Ia pun memastikan akan objektif dan faktual saat mendampingi Putri Chandrawati. Terkait dengan pendampingan hukum terhadap Bu Putri, sebagai advokat, ada dua pendekatan sebenarnya yang perlu dipahami. Advokat itu mendampingi hak-hak dari tersangka. Mendampingi hak dari tersangka itu, tersangka, terdakwa kalau sudah disidang nantinya. Mendampingi hak-hak dari tersangka itu tujuannya adalah untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi selama proses yang berjalan. Nah, dalam konteks itulah ketika saya mulai masuk, pendampingan itu mulai dilakukan. Tapi bagi kami tidak cukup hanya alasan normatif tersebut. Bagi kami yang juga sangat penting adalah selain kami mendengar informasi yang disampaikan oleh klien, pengumpulan informasi lain, melakukan verifikasi untuk melengkapi konstruksi hukumnya, untuk melengkapi fakta-fakta yang ada, agar apa yang kami baca dan apa yang nanti kami argumentasikan di pengadilan itu betul-betul adalah argumentasi dan fakta-fakta yang objektif. Berkas pembunuhan berencana dan juga berkas perintangan penyelidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dinyatakan P21 atau lengkap. Adapun 5 berkas perkara, yakni berkas perkara milik FS, PC, RR, RE, dan KW, yang sebelumnya berkas tersebut telah dikembalikan untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk yang disiapkan jaksa peneliti, dan kini telah dinyatakan lengkap secara material dan juga formil. Kemudian, berkas perkara dari ketujuh tersangka obstruction of justice yang juga menyeret FS dinyatakan telah lengkap secara material dan juga formil. Menurut Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sore tadi, nantinya akan ada penggabungan perkara dengan tujuan agar lebih efektif dalam persidangan. Antara Kabar Eskrim dan Jampidum berjalan secara efektif, sehingga yang selama ini berkas perkara bolak-balik, kami tidak ada bolak-balik. Pemenuhan petunjuk melalui koordinasi dan konsultasi yang dilakukan secara efektif antara penyidik dan jaksa peneliti, sehingga perkara ini pada hari ini kami nyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana. Dan ini karena yang dirusak adalah barang elektronik, bukti elektronik, sehingga kami menyangkakan berdasarkan petunjuk jaksa kepada penyidik dan penyidik memenuhinya, sehingga yang dipersangkakan nanti yang terberat primer adalah Undang-Undang IT. Ini juga berdasarkan laporan Direktur Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan tindak pidana umum lainnya. Perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga berkas perkara juga sudah kami nyatakan lengkap. Dan sebagai berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, bantuan Indonesia berupa ribuan paket bahan kebutuhan sehari-hari tiba di Pakistan pada Selasa pagi waktu setempat. Bantuan diterima langsung oleh Menteri Bidang Tenaga Kerja Said Ghani. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di Bandara Jinnah, Karachi, Pakistan. Bantuan yang berasal dari pemerintah dan organisasi kemanusiaan Indonesia ini terdiri dari tenda, matras, selimut, pakaian anak, sampai obat-obatan. Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan ucapan prihatin Presiden Joko Widodo kepada warga Pakistan. Dia pun menyebut bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara dengan hubungan bilateral yang baik dan selalu saling menolong. I be here and with the group on behalf of the Indonesian government, the government of Republic Indonesia and Indonesian people. First of all, I would like to extend greeting from the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo, to all Pakistani
the President, the Prime Minister, and also the Pakistani people. And the second, President Joko Widodo also expressed his deep concern for the disaster that have been fallen for the Pakistani people. The disaster was caused by heavy rains, which resulted in flash flood and landslides. We bring assistance from the government, Indonesian government, and Indonesian people to Pakistani people. Hopefully, this assistance can help ease for burden of suffering of the victims of the disaster. I'm going to say that bilateral relations between Indonesia and Pakistan have been very close and very, very warm. And we are as the brotherhood relationship. We are also mutual respect and help each other. For the people of Indonesia, the happiness of the Pakistani is our happiness. Likewise, the suffering of the Pakistani people is also suffering to Indonesian peoples. Dan itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri, sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Salam sehat.